Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amala mutaqabbala. Amsayna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millatina abina Ibrahima hanifa muslima wa makana minal musyrikin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih dapat menyimak kajian ngabuburit Ramadan Planner yang ke-11. Ya. Jadi kita sudah memasuki pertemuan ke-11. Nah, insya Allah di materi yang ke-11 ini, Bapak Ibu, kita akan mempelajari, kita akan sama-sama belajar bagaimana hukum tentang sewa beli atau biasa dikenal dengan istilah leasing. Nah, yang mana di dalam leasing ini akan membahas satu akad, yaitu akad yang dimaksud dengan multi akad. Nah, insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sami Yusuf dari Bisyarah ID Malang. Baik, sebelum kita mulai, izin saya menyapa dulu Bapak Ibu yang sudah berkenan ya untuk hadir pada sore hari ini. Alhamdulillah ada Bapak Parwanto, kemudian Bapak Surya Pratama, dan ada Ibu Tri Utami dari Semarang, kemudian ada Unipa Fitriah, kemudian ada juga Ibu Nikmah, ada Bapak Saiful Rahman, kemudian Bapak Rio Rizky dari Tulungagung, ya, dan Pak Anwar Aulia dari Tasik, kemudian ada Pak Edi Haryawan dari Sumedang, dan tidak lupa juga ada Bapak Fahri dari Medan. Alhamdulillah ini rata-rata ring satu semua ini yang istiqomah hadir dalam event kajian bisnis ngabuburit Ramadan Planner. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, ya, tadi disampaikan bahwasanya Bisyarah ID punya program yang menarik ya untuk Bapak Ibu semua ambil. Nah, salah satunya adalah konsultasi gratis selama satu sesi. Nah, satu sesi itu 2 jam. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa sekaligus silaturahmi, ya, khususnya di kantor-kantor cabang kami, ya, baik di Bisyarah ID Jabodetabek ataupun di Bisyarah ID Malang. Nah, kalau di Malang nanti bersama Ustadz Sam Yusuf. Nah, untuk program konsultasi gratis, syaratnya sangat mudah Bapak Ibu, ya. Syaratnya sangat mudah, cukup screen capture kegiatan kelas ngabuburit. Nah, setelah Bapak Ibu screen capture, kemudian Bapak Ibu upload ke medsos dan jangan lupa mention Bisyarah ID. Nah, insya Allah cukup seperti itu. Nah, jangan lupa diinfokan ke admin. Nah, insya Allah Bapak Ibu akan mendapatkan sesi konsultasi gratis selama 2 jam. Nah, menarik bukan? Oke. Baik. Dan nanti seperti biasa, karena materi ini juga sangat menarik, ya, Bapak Ibu juga siapkan pertanyaan terbaiknya, dan bagi pertanyaan terbaik
seperti biasa akan mendapatkan hadiah. Door prize berupa buku saku, udah sirkahin aja. Seperti ini, Bapak Ibu. Ya, nah seperti ini. Ya, buku saku ini sangat praktis ya dan sangat mudah dipahami ya untuk Bapak Ibu yang ingin mempelajari tentang khusus akad-akad syirkah. Siapkan pertanyaan terbaik. Nah, insya Allah Bapak Ibu akan dipilih sebagai pemenangnya. Baik, karena waktu sudah menunjukkan pukul 16:07, kita sapa dulu pemateri kita pada sore hari ini, yaitu Ustadz Sam Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustadz, izin, kok belum muncul ini? Apanya belum muncul? Oh, Eh, sudah. Soalnya Waduh, kok belum muncul ini, ini gimana maksudnya ini? ini Ustadz, kameranya kalah terang Ustadz. Wese. Ya, Ustadz Sam Yusuf, nampaknya materi sore hari ini tuh banyak ditunggu sama pemirsa. Karena salah satu pembahasannya adalah mengenai leasing. Ya, sewa beli. Saya yakin Bapak Ibu peserta di sini tuh hampir semuanya itu pernah melakukan akad di leasing. Nah, lalu bagaimana status dalam hukum syariatnya? Kita simak bersama-sama. Monggo Ustadz Yusuf. Uh, oh iya, mohon maaf terlewat. Sebelum acara kita mulai, mari sama-sama kita buka dengan membaca surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya, Amin. Baik, Bapak Ibu, sudah siap semuanya ya untuk menyimak materi pada sore hari ini? Oke. Udah. Baik, untuk waktu dan tempatnya kami berikan kepada Ustadz Sam Yusuf. Monggo Ustadz, silakan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulih wa kafa billahi syahida. Yuslih lakum amalakum wa yakfir lakum dunubakum wa may yuti'illah faqad faza fauzan adima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik Bapak Ibu sekalian, peserta ngabuburit Ramadan Planner 2025 yang dirahmati Allah. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Allah dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana hingga sore hari ini, hingga detik ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sempat, dan yang pasti panjenengan semua masih diberikan nikmat istiqomah untuk senantiasa bisa hadir di agenda ngabuburit Ramadan Planner ini. Dan tak lupa mari kita bersama-sama bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Karena berkat beliaulah, karena uswah beliaulah, dan karena risalah beliaulah hari ini kita bisa merasakan nikmat iman Islam. Kita dipersatukan dalam satu ikatan akidah Islam, dan mudah-mudahan kelak kita dipersatukan dalam satu surganya dengan beliaunya. Amin amin Allahumma amin. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bagaimana kabarnya hari ini? Sudah masuk puasa hari ke-14 insya Allah. Oh, nggak kerasa sudah separuh perjalanan, tinggal separuh lagi. Dan hari ini juga insya Allah sudah di pertemuan yang ke-11 dari 18 rencana pertemuan di Ngabuburit Ramadan Planner 2025 ini. Jadi insya Allah hari ini kita akan membahas mengenai
sewa beli atau leasing, bagaimana tinjauan syariatnya. Jadi sebenarnya kemarin materi ini sudah dibahas, diawali oleh Ustadz Umar di materi yang kemarin, yaitu berkaitan dengan hukum multi akad gitu ya, berkaitan dengan promo tebus murah di minimarket. Jadi kemarin pembahasannya adalah pembahasan mengenai multi akad. Dan hari ini insya Allah saya akan menggenapkan materi yang kemarin disampaikan oleh Ustadz Umar. Karena kemarin terakhir panjenengan semua sebenarnya ditutup dengan 3 pendapat yang eh, mensikapi bagaimana hukum tentang multi akad. Yaitu kemarin ada 3 akad. Jadi kalau tadi Mas Ustadz tadi menyampaikan, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah eh, terjebak leasing. Kalau saya bilang mungkin saat ini juga sekitar kita masih banyak yang terjebak leasing. Mungkin hari ini yang terjebak leasing nggak ada ya, nggak hadir di majelis ini ya, Insya Allah ya. Karena kalau hadir nanti bisa bikin galau ini nanti materinya setelah ini disampaikan. Baik, saya akan share screen dulu materi untuk sore hari ini. Sudah masuk ya, Mas Adi? Sudah, Ustaz. Sudah, baik. Ya, di Maximis. Di Maximis. Sudah maximize, Ya, sudah. ya. Jadi seperti biasa, saya biasanya dipanggilnya Sam Yusuf gitu ya. Bukan Ustadz Sam Yusuf, ini double-double ini. Sam Yusuf ini panggilan akrab di Malang, jadi Mas gitu ya. Jadi kalau dipanggilnya Ustadz Sam Yusuf ini jadi Ustadz Mas Yusuf gitu. Jadi kalau Mas ini mau Mas apa mau Ustadz gitu ya. Ya. Hari ini saya selaku co-founder Besar ID Jawa Timur, sebagai konsultan bisnis syariah, pebisnis properti syariah dan pengusaha muslim, dan saya juga mendampingin beberapa pengusaha-pengusaha yang pengen bebas riba eh, di komunitas bebas riba, bebas utang Malang Raya. Jadi sebelum kita masuk tema kita pada hari ini, kita buka materinya dengan hadis dari Hilang lagi, Tat. Afwan, keputus. Oh, iya. Sudah nongol lagi ya? Sudah, sudah. Oke, baik. Jadi kita awalin kelas kita seperti biasa dengan hadis dari Rasulullah SAW. Motivasi buat kita untuk senantiasa belajar. Man salaka torikon yaltamisu fil man salawau lahu bihi torikon ilal jannah. Jadi panjenengan semua insya Allah sudah hafal, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu padanya kepada Allah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi terus akan terus diulang, dan insya Allah panjenengan semua akan hafal dengan hadis ini, sehingga ini akan terus menjadi motivasi buat panjenengan semua untuk senantiasa belajar, belajar, dan belajar. Tema kita sore hari ini, sewa beli leasing, bagaimana tinjauan syariatnya. Membedah fakta transaksi pada leasing kendaraan. Jadi leasingnya bisa jadi kendaraan, bisa jadi leasing smartphone gitu ya. Jadi sekarang itu hari ini leasingnya bisa macam-macam. Bisa kendaraan, bisa smartphone, bahkan apa ya? eh, ada leasing makanan sudah ada belum ya Mas Adi? Belum ya kayaknya ya. Oh itu Itu, ide baru itu kayaknya. itu pakai kartu kredit, Ustaz. Oh pakai kartu kredit. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai, ini boleh di-unmute ini untuk membuka materi yang insya Allah materinya berat, tapi kita buka dulu dengan santai gitu ya. Baik, makan ketupat disiram kuah kari, Cakep, ketupat dibelah pakai pisau belati. cakep, Definisi multi akad sudah dipelajari, cakep. Nah, agar transaksi berkah seharusnya dihindari. cakep, Masya Allah. Terus Lanjut, satu Ustaz. lagi, kuah kari dicampur cumi, Cakep, ditata di piring untuk dimakan saat berbuka. cakep, Niat hati pengen punya motor sendiri, cakep, beli di leasing
pembayarannya malah dianggap biaya sewa. Waduh, Nggak ini cakep Ustaz. dedel duel ini namanya ya. Pengennya beli lah kok malah dianggap biaya sewa Ya, gitu ya. Ambiar mantap. Ustaz. Baik, eh ini pembahasan pokok materi hari ini kita hanya membahas dua ini pemahaman pendapat terkuat dalam hukum multi akad. Jadi kemarin sudah diberikan oleh Ustadz Umar tiga pandangan atau pendapat mengenai hukum multi akad. Hari ini kita akan mencari mana dari memahami pendapat terkuat gitu ya. Terus yang kedua dampak buruk dari akibat multi akad. Sedikit review materi kemarin. Jadi mengenai multi akad itu ada tiga pendapat. Jadi pendapat sebelumnya kita sudah mengenal mengenai definisi multi akad. Bahwa multi akad itu kemarin kita mendapatkan tiga pendapat berbeda berkaitan dengan status hukum syariatnya. Lantas pendapat mana yang paling kuat untuk kita amalkan dalam akad muamalah ini? Apakah benar jika muamalah dengan multi akad ini kita terapkan dalam transaksi saat ini akan memiliki dampak buruk? Sedikit pengulangan materi yang kemarin. Pendapat-pendapat tentang hukum multi akad. Satu, hukum multi akad itu hukumnya boleh. Ini biasanya diikutin, ini kaidahnya dipakai oleh MUI, yaitu memakai kaidah al-asul fil muamalati al-ibahah ala ayadulu dalilun ala tahrimiha. Jadi hukum asal muamalah itu adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya kemarin sudah ada dalil yang mengharamkan adanya unsur maisir, judi, horor, ketidakpastian atau riba ada bunga. Jadi contohnya sewa halal, jual beli halal, kalau digabung jadi leasing itu sewa beli hukumnya juga halal. Terus yang kedua, boleh sebagian. Nah ini yang dipakai adalah nah Rasulullah SAW arba'i hisoli fil bai'i an salafin wa bai'in. Jadi eh, ini diambil dari hadis Nabi. Ini memakai pendapatnya dari Ibnu Taimiyah. Jadi Nabi Rasulullah SAW melarangku dari 4 macam jual beli, yaitu menggabungkan salaf dan jual beli. Jadi untuk salaf ini oleh ulama oleh Ibnu Taimiyah dipahamin sebagai hutang gitu ya. Jadi bukan sebagai akad salam atau akad jual beli, sehingga beliau memahamin bahwa secara hadisnya itu yang dilarang adalah menggabungkan antara akad tabaruk dengan akad jual beli atau akad tabaruk dengan akad tijariyah. Sehingga kalau diambil mafhum mukhalafahnya, diambil kebalikan dari hukumnya. Jadi kalau menggabungkan antara akad tolong menolong dengan akad jual beli itu hukumnya tidak boleh. Tapi kalau dibalik menggabungkan akad jual beli dengan akad jual beli hukumnya boleh. Contohnya apa? Akad sewa itu hukumnya adalah akad tijariyah, jual beli adalah akad tijariyah, digabung menjadi leasing, sewa beli, jadi hukumnya menjadi boleh. Jadi yang dipahamin dari situ. Terus yang ketiga, haram semua. Menggunakan kaidah dalilnya dari hadis Nabi Rasulullah SAW, an sofkotin fi sofkotin wahidatin. Jadi Nabi SAW melarang dua kesepakatan atau dua akad dalam satu kesepakatan atau dalam satu akad. Nah, ini dalil ini sebenarnya pakai dalil keumuman. Dalilul am yabqa ala umumihi malam yari dalilul taksis. Jadi keumuman atas semua transaksi yang ada kecuali ada dalil yang mentaksis atau memperbolehkan atau meringankan, maka dalil ini bisa berubah. Tapi kalau selama belum ada hadisnya, dalil ini dipakai. Jadi ketika tidak boleh dalam ada dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Contohnya apa? Contohnya adalah sewa itu halal, jual beli itu halal, digabung menjadi leasing, maka hukumnya haram. Karena apa? Karena tadi menggabungkan dua akad dalam satu akad. Baik, kita akan mempelajari lebih dalam tentang bagaimana caranya mencari pendapat terkuat dari tiga kaidah ini. Yang pertama, tarjih pendapat satu. Tarjih itu apa? Tarjih itu mencari pendapat yang terkuat. Yaitu multi akad hukumnya boleh. Nah ini kaidah ini sering dipakai oleh MUI itu sampai dengan hari ini dipakai oleh MUI di mana beberapa diperbolehkan leasing syariah juga. Jadi yang dipakai kaidahnya adalah al aslu fil muamalati al ibahah ala ayadulu dalilun ala tahrimiha. Jadi ini semua akad muamalah itu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau kita tarik dari pendapat ini, sebenarnya penggunaan kaidah ini tidak tepat.
Karena kaidah ini itu diambil dari kaidah fikih yang lain. Jadi al-aslu fil muamalati al-ibahah ini diambil dari kaidah fikih yang lain. Apa itu? Dari kaidah fikih mengenai hukum benda, yaitu al-aslu fil arsya al-ibahah malam yarid dalilu tahrim. Jadi ini kaidah hukum asal segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi ini kaidahnya diambil dari hukum asal sesuatu. Nah, sesuatu itu apa? Diambil dari nas yang ada di Al-Qur'an. Nasnya apa? Bunyinya huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu. Untuk siapa? Untuk manusia. Jadi dalilnya segala sesuatu itu adalah apa-apa yang diciptakan Allah di dunia ini untuk manusia. Jadi yang diciptakan Allah untuk manusia yang boleh itu apa? Pastinya dia berbentuk sebagai benda, bukan sebuah perbuatan. Karena kalau benda dianggap perbuatan, itu kaidah hukumnya berbeda. Sehingga kalau tadi dikatakan al-aslu fil muamalati al-ibahah, sementara muamalah itu adalah perbuatan, maka tidak mungkin ada aturan yang mengatur perihal misalkan kita masuk kamar mandi ada doanya. Masuk kamar mandi ada kaidahnya, harus pakai kaki kiri, keluar kaki kanan. Berbeda dengan benda. Kalau benda apapun di dunia ini kecuali ada dalil yang mengharamkan itu boleh kita pakai. Nah, dari sini misalkan contoh hukum perbuatan. Hukum perbuatan tuh gini. Ini diambil dari Al-Baqarah ayat 275. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, sekarang saya tanya ke Bapak Ibu sekalian. Jual beli itu kaidah benda apa kaidah perbuatan? Tentunya jual beli adalah kaidah perbuatan. Sehingga kalau di dalam kita mengambilnya dari nas ini, dari dalil Al-Quran ini, bahwa jual beli itu hukumnya halal, perbuatannya halal hukumnya. Dan riba itu hukumnya haram. Tapi coba begini, kalau kita tarik, hal yang berbeda. Jadi jual beli itu hukum asalnya adalah halal. Namun hukum jual beli bisa berubah bergantung terhadap benda yang diperjualbelikan. Contohnya, jual beli beras. Hukumnya apa? Jual belinya Halal. halal. Tapi kalau jual belinya babi, hukum jual belinya bagaimana? Haram, Ustaz. Haram. Sehingga walaupun hukum asalnya benda itu adalah halal, mohon maaf, hukum asalnya jual beli adalah halal, tapi ketika yang diperjualbelikan barang yang haram, hukum jual belinya berubah menjadi haram. Sehingga tidak bisa dikatakan semua hukum jual beli itu adalah halal. Tidak bisa digebiauyah pakai dalil al-aslu fil muamalati al-ibahah. Semua muamalah itu hukumnya adalah boleh, tidak boleh. Karena kenapa? Kalau muamalah itu kaidah hukum asalnya adalah al-aslu fil muamalati at-taqyudu bi hukmi syar'i. Jadi hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Contohnya apa? Meskipun hukum jual beli itu hukum asalnya halal, tapi ternyata yang diperjualbelikan adalah babi, hukum jual belinya berubah menjadi haram karena ada di mana transaksi jual belinya itu mengandung keharaman. Sehingga dalil yang dipakai memperbolehkan itu tadi hukumnya jadi yang mengatakan multi akad boleh hukumnya menjadi tertolak. Contoh yang lainnya, jika hukum asal muamalah adalah mubah, tentu banyak dari sahabat akan langsung beramal tanpa perlu bertanya kepada Rasulullah. Jadi kalau memang hukum asal muamalah itu adalah mubah, sahabat itu nggak perlu capek-capek bertanya kepada Rasulullah. Loh, buktinya mana, Ustaz? Buktinya ini. Banyak sekali hadis yang menunjukkan bahwa sahabat itu selalu bertanya terlebih dahulu kepada Rasulullah dalam setiap muamalah yang akan mereka lakukan. Ini saya ambil satu contoh hadisnya. An Hakimi,
an Hakimin Ibni Hizam radhiyallahu anhu anakola kultu ya Rasulullah ini astari buyuan fama yahiluli minha wa ma yuharrimu alayya qala faida istaroita bai'an fala tak tabihu hatta takbito. Jadi Hakim bin Hisam radhiyallahu anha beliau berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, sesungguhnya aku banyak melakukan jual beli. Apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku. Jadi sebenarnya si Hakim bin Hisam ini sudah sering jual beli. Nah, setelah beliaunya berjual beli, tapi kenapa masih harus capek-capek lagi nanya kepada Rasulullah? Nah, itulah di mana sahabat itu baiknya mereka itu selalu seperti itu. Makanya banyak sahabat yang dijamin masuk surga. Mereka selalu berhati-hati ketika mau bermuamalah. Bahkan untuk hal-hal yang sudah biasa mereka lakukan. Contohnya apa? Ya Rasulullah, aku sudah terbiasa jual beli. Lalu dia bertanya kepada Rasulullah, jual beli hukumnya kan halal. Lalu tapi dia masih bertanya lagi kepada Rasulullah, apa yang halal bagiku dan apa yang haram bagiku. Lalu Rasulullah SAW menjawab, jika kamu membeli suatu barang, jangan kamu menjualnya lagi sebelum kamu menerima barang itu. Nah ini kaitannya nanti dengan pembahasan besok, hukum barang misliat, di mana barang itu nggak boleh dijual lagi atau nggak boleh ditasarufkan lagi sebelum diterima barang itu. Nah ini besok pembahasan mengenai jual beli. Saya spill materi untuk besok, jadi biar jenengan penasaran. Jadi dari sini kita kita ambil bahwa pendapat yang mengatakan multi akad itu boleh, itu hukumnya tertolak. Kenapa tertolak? Karena ini berdasarkan ini semua. Jadi tidak ada namanya hukum multi akad itu kaidahnya mubah, nggak ada. Karena kenapa? Baiknya itu bahwa setiap muamalah itu adalah bagian daripada perbuatan. Nah, sebenarnya perbuatan juga kemarin di pertemuan-pertemuan sebelumnya itu kita sudah bahas al aslu fil af'al al atakyudu bihukmi syar'i. Setiap hukum asal perbuatan manusia itu terikat dengan hukum syariat. Bahkan Rasulullah mempertegas lagi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa beramal yang tidak ada contohnya dariku, maka amalannya tertolak. Nah, amalan ini apakah Rasulullah hanya sholat saja? Tidak. Apakah Rasulullah hanya berpuasa saja? Tidak. Rasulullah juga berjual beli, Rasulullah juga berhutang piutang. Jadi perbuatannya harus ada contohnya dari Rasulullah. Nah, ini kaidah tarjih pendapat pertama. Jadi dari sini kita bisa ambil tarjih pendapat pertama sudah tertolak, yang mengatakan multi akad itu halal. Nah, ayo yang sudah pakai leasing syariah sudah tertolak loh ya ini pendapatnya ya. Tarjih pendapat yang kedua. Sama tadi tarjih itu mencari pendapat terkuat, yaitu multi akad boleh sebagian. Dengan dalilnya itu apa? Nah, Rasulullah SAW an arba'i hisoli fi fil bai'i an salafin wa bai'in. Jadi ini biasanya yang memperbolehkan ini itu mengikuti mengacu atau pendapat dari Al-Imam Ibnu Taimiyah. Pakai qaul qadimnya beliau. Qaul qadim itu apa? Pendapat lama beliau. Tapi masih ada yang mengikuti pendapat ini. Padahal secara qaul jadid atau pendapat baru beliau sudah ada yang berkaitan dengan hukum multi akad ini. Nah, ini mafhum mukhalafah tidak dapat diamalkan karena bertentangan dengan nas yang diambil mantuknya. Mantuk itu apa? Mantuk itu adalah kaidah ilmu usul fikih yang bermakna atau hukum yang langsung bisa dipahami dari dalil atau nas atau dari Al-Qur'an. Contohnya apa? Misalnya kayak tadi. Jadi, nah Rasulullah SAW ansofkotin fisofkotin wahidatin. Rasulullah melarang dua akad dalam satu akad. Itu maknanya bisa diambil secara langsung. Jadi maknanya adalah tidak boleh ada dua akad dalam satu akad. Nah itu bisa langsung diambil. Tidak perlu butuh penjelasan lagi. Kecuali kayak misalnya dalil keumuman. Misalnya kayak wa akalawahul bai'a wa harramar riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli,
lalu mengadakan riba. Nah, ini ditanya riba itu apa? Perlu penjelasan lagi. Nah, sementara kalau misalkan tadi ansof quotin, fisof quotin wahidatin, ada dua akad dalam satu akad, itu sudah jelas tidak perlu penjelasan lagi. Sehingga pendapat yang memperbolehkan multi akad sebagian yang diambil dari mafhum mukhalafah itu atau kebalikannya dari hadis yang ada itu bertentangan. Karena kenapa? Banyak nas yang hadis jelas mantuknya berkaitan dengan hukum akad. Contohnya tadi ansof kotin, fisof kotin, wahidatin. Jadi Rasulullah melarang dua kesepakatan atau akad dalam satu kesepakatan atau dalam dua akad. Ada lagi nggak yang lainnya? Ada lagi yang lainnya. Ini yang lainnya. An bayatin fi bayatin. Jadi nah Rasulullah SAW kol an bayatin fi bayatin. Rasulullah telah melarang adanya dua jual beli dalam satu jual beli. Ini jelas, tidak perlu penjelasan lagi. Karena kenapa? Hadisnya pendek dan bisa dipahami langsung. Nah ini bisa langsung diambil mantuknya tanpa perlu penjelasan lebih jauh. Sehingga pendapat kedua juga sama, tertolak. Karena kenapa? Mafhum mukhalafahnya tidak dapat diamalkan. Karena kenapa? Banyak nas yang lainnya memperjelas terkaitan dengan hukum multi akad. Sehingga dari sini kita bisa ambil kesimpulannya bahwa pendapat yang roji adalah pendapat yang mengharamkan multi akad secara total. Berdasarkan tadi hadisnya nah Rasulullah SAW ansof kotin, fisof kotin, wahidatin. Rasulullah SAW melarang dua kesepakatan dalam satu kesepakatan. Atau artinya dua akad dalam satu akad. Jumhur ulama atau pendapat mayoritas ulama mengharamkan multi akad secara menyeluruh atau secara umum. Nah, terus bagi kita, bagaimana Stad? Bagi kita itu ada namanya kaidah fikih. Kaidah fikihnya apa? Terkaitan dengan tiga pendapat tadi. Kaidah fikihnya itu apa? Kaidahnya adalah al amalu birojihin wajibun wal amalu bil marjuhin mumtaniun. Apa itu Ustaz artinya? Artinya adalah mengamalkan yang rojih atau yang kuat, hukumnya wajib. Dan mengamalkan yang marjuh atau lemah, hukumnya tertolak. Jadi kalau jenengan masih ngotot ada yang memperbolehkan ketika melakukan sebuah amalan, terus ada sebagian yang lainnya adalah mengharamkan misalkan. Jadi jenengan wajib cari pendapat yang terkuat. Karena ketika jenengan tidak mengambil pendapat yang terkuat, itu sejatinya jenengan sedang mengamalkan pendapat yang lemah. Nah, kalau pendapat yang terlemah itu tertolak. Dan sejatinya panjenengan ketika mencari pendapat yang paling lemah, itu coba digali di hatinya. Jenengan ki sejatinya hanya cari pembenaran, bukan cari kebenaran. Benar apa enggak? Benar, Ustadz. Nah, jadi ketika jenengan pengen mengamalkan sesuatu, cari pendapatnya yang terkuat. Supaya apa? Kalau yang terkuat itu banyak hati-hatinya dibandingkan tidak. Sehingga dari tiga pendapat ulama mengenai hukum multi akad tadi sudah kita simpulkan pendapat ketiga yang paling roji atau paling kuat. Maka kita bisa menerapkan kaidah hukum tersebut terhadap beberapa fakta transaksi yang saat ini terjadi. Satu, KPR Murabahah Bank Syariah. Bagaimana hukumnya? Haram. Kenapa kok haram, Ustaz? Karena menggabungkan antara akad salam dengan akad jual beli. Akad pesanan digabung dengan akad jual beli. Jenengan datang ke sana disodorin form akad pesanan, di mana akad pesanannya itu mengikat buat jenengan. Lalu setelah itu banknya baru membeli rumahnya. Nah setelah dibeli jenengan wajib membeli. Artinya ada kesepakatan duluan sebelum kesepakatan yang kedua, yaitu kesepakatan jual beli.
Terus yang kemarin dibahas, promo tebus murah atau purchase with purchase. Hukumnya bagaimana? Haram. Haram. Kenapa haram? Karena Ada akad jual beli menggabungkan. dengan akad jual beli. Nah, kalau kemarin ada yang nanya, "Loh kan saya belum bayar." Bapak Ibu sekalian, di dalam akad jual beli itu, ketika jenengan menyepakati atas harga, barang sudah jenengan ambil, walaupun belum dibayar, itu sejatinya jenengan sudah menyepakati harga itu. Loh kok bisa, Tat? Loh itu kan harganya kalau di minimarket kan sudah dipampang harganya berapa. Nah kalau sudah dipampang seperti itu jadinya bunyinya adalah itu ijab tanpa perlu penawaran lagi kayak di toko-toko umum. Kalau di toko-toko umum jenengan pasti nanya, ini berapa harganya? Baru dia ngomong, oh itu harganya 10.000. Baru biasanya kadang-kadang nawar, enggak 9.000 aja kah? Gitu misalkan. Nah, kalau kayak gitu, itu artinya belum terjadi akad, masih ada terjadi tawar-menawar. Berbeda kasusnya ketika di minimarket, harganya sudah terpampang jelas, jenengan ngambil. Begitu jenengan ngambil, itu jenengan sepakat atas barang itu. Ternyata sampai di kasir, di total, totalnya 100.000. Oke, karena totalnya sudah 100.000, Bapak boleh punya kesempatan atau Ibu punya kesempatan nebus murah. Ini ada toples cantik untuk persiapan Lebaran. Jangan dibeli, itu toplesnya nggak sah dibelinya. Yang ketiga, membeli kendaraan via leasing. Ada nggak yang di sini? Nggak ada ya, nggak ada yang hadir. Hukumnya haram. Kenapa? Menggabungkan akad sewa dengan akad jual beli. Jenengan ini datang ke leasing niatnya mau beli apa mau sewa? Saya tanya. Nggak pernah ke Pasti mau leasing, beli Pak. kan? Lah bunyinya jenengan mau beli tapi sama leasing dianggapnya biaya sewa sampai lunas. Kalau nggak lunas disita, dijabel, bahasanya Malang, diambil paksa. Karena kenapa? Leasing ngerasa itu punyanya dia. Karena jenengan dianggap sewa, dolim ndak itu. Zalim, Ustaz. Terus yang keempat, menjadi anggota aktif MLM. Wah ini ada yang kemarin yang paling keren ini, MLM halal atas apa fatwa DSN MUI. MLM itu juga hukumnya sama haram. Kenapa? Menggabungkan dua akad, akad jual beli dan akad samsaroh. Di waktu yang sama jenengan jual beli barangnya, di waktu yang sama dapat komisi atas penjualannya. Belum lagi nanti saya kalau ngomong eh, takrif yang lain, samsaro ala samsaro, itu juga hukumnya salah lagi. Saya cuma ngomong akadnya saja dulu. Jenengan beli barang ke, misalkan gini, jenengan jadi anggota aktif MLM. Jenengan beli barang ke distributor. Barang itu pesanan downline jenengan. Begitu jenengan beli di sana, dapat harganya disepakati bayarnya 10.000, jenengan bayarkan ke bawah dengan harga 10.000, jenengan dapat komisi atas jual beli itu. Coba, jenengan ke distributor atau upline jenengan itu akadnya jual beli, ke bawahnya setelah jual ke bawah dapat lagi akadnya akad samsaro, coba double akadnya. Nah ini ada lagi rahan di pegadaian syariah, gadai, hukumnya apa? Haram. Kenapa? Menggabungkan akad hutang dengan akad ijaroh. Loh, nggak apa-apa kan saya jagain. Pertanyaan saya begini, kalau saya berhutang kepada Bunisa misalkan. Bunisa saya hutang, saya kasih jaminan handphone. Sekarang saya tanya, yang harusnya jaga handphone itu, yang berkepentingan terhadap handphone itu setelah saya jadikan jaminan itu, yang berkepentingan saya apa Bunisa? Jenengan, Ustaz. Loh, kalau saya sudah saya jaminkan, kalau utang saya nggak saya bayar, pasti jenengan pakai jaminan itu dijual toh. Nggih, nggih. Berarti yang berkepentingan harusnya siapa? Saya. Lah iya, yang harusnya ngerawat barang itu siapa? Saya, Ustaz. Lah iya, terus kenapa kok biaya biaya perawatannya dibebankan ke saya? Gini ku
Atas nama syariah pekerjaan. Ya nggak bisa. Lu yang jenengan berkepentingan harusnya jenengan yang ngerawat. Lu kalau saya jelas-jelas kalau saya berani jamin kan terus ternyata barang saya nggak bisa saya tebus, kan berarti saya siap hilang dengan barang itu. Nggih, Nah nggih. sejatinya ijaroh itu hanya untuk menutupi itu bunganya. Margin nggih. Margin yang mau diambil, betul. Karena nggak mungkin ngomong di Pegadaian Syariah ngomongin margin, karena kalau margin ketemunya pasti riba. Lalu apa dia bilang? Akad ijaroh, ngerawat barang. Pertanyaan saya, barang jenengan yang ditaruh di dalam Pegadaian Syariah itu dirawat apa dimasukin ke dalam berangkas? Berangkas, Ustaz. Nah, ya sudah, kapan dia ngerawatnya? Nggih, nggih, Ustaz. Terus yang ke-6, asuransi syariah. Oh ini, kemarin guru saya cerita ini. Saya kemarin tuh ditelepon sama pegawai asuransi. Iya. Terus dia menawarkan asuransi. Tak bilang, saya nggak mau ikut asuransi karena akadnya double. Terus salesnya ngomong, enggak Tat. Di dalam asuransi kita akadnya triple. Waduh, wah, tambah triple. Double aja nggak boleh, malah triple ini. Triplenya apa? Ini hukumnya juga sama haram. Triplenya apa? Pertama, ada akad hibah. Jadi ketika jenengan nyetor ke asuransi syariah, duit jenengan itu langsung dipotong. Sepertiga dianggap sebagai hibah. Hibah itu apa? Pemberian. Nanti gunanya untuk apa? Tabaruk, tolong menolong katanya. Lalu yang sepertiga diambil oleh asuransi sebagai biaya jasanya dia. Nah, sepertiganya lagi diinvestasikan supaya apa? Bisa berkembang untuk jenengan katanya. Nah, tiga malah akadnya. Multi akad aja nggak boleh, apalagi triple akad. Terus yang ketujuh ini, investasi crowdfunding. Nah ini yang paling banyak ini Bapak Ibu sekalian. Hari ini tuh banyak sekali aplikasi yang menawarkan crowdfunding ini. Pengumpulan dana, lalu dananya disalurkan kepada pihak yang lain. Ini juga sama statusnya, hukumnya haram. Kenapa haram? Itu karena ada akad wakalah, akad ijaroh, dan akad musyarakah. Tiga akad juga, akad wakalah. Jadi pengelola aplikasi itu bertindak sebagai wakil jenengan. Satu akad. Lalu atas wakil jenengan, dia minta ijaroh atau bagi hasilnya. Jadi ijaroh dari jenengan dia minta, bagi hasil dari yang mengajukan itu dia juga kebagian. Setelah itu dia mengelola sebagai musyarakah atau bersirkah. Tiga malahan dia. Nah, kenapa kok kita concern sekali bahas hukum multi akad ini? Ya karena begini, kalau jenengan melakukan transaksi dengan hukum multi akad itu tidak jelas hukumnya. Contohnya paling simpel tadi hari ini pembahasannya mengenai leasing. Leasing itu jenengan niatnya mau ngapain? Mau beli kan? Nah, kalau jenengan mau beli terus dihukumi sebagai akad sewa, pertanyaan saya, ketika jenengan membeli kendaraan di leasing, itu BPKB dan STNK atas nama siapa? Atas nama jenengan kan? Setelah BPKB dan STNK atas nama jenengan, yang bayar pajak tahunan siapa? Yang punya. Jenengan juga kan? Iya. Terus, karena jenengan nanti misalkan bannya bocor, ada servis, siapa yang bayar? Jenengan juga. Lah kalau itu diakadkan sebagai akad sewa, harusnya STNK dan BPKB di situ atas nama siapa? Atas nama leasing. Kalau sudah kayak gitu, ada bayar pajak tahunan. Siapa yang bayar pajak tahunan? Harusnya leasing kalau dianggap sewa. Kalau ada kebocoran, ada servis dan seterusnya, harusnya siapa yang nanggung? Yang menyewakan juga. Contoh lain deh, saya tanya contoh lain aja. Kalau jenengan memahami leasing agak susah, saya kasih contoh yang lain. Misalkan saya mau nyewa rumahnya Bu Nisa. Bu Nisa, saya sewa rumahnya ya. Setahun berapa? Anu Ustaz, setahun 15 juta. Oke, saya sewa. Tapi Bu Nisa mohon maaf, sebelum saya sewa, sertifikatnya tolong dibalik nama atas nama saya. Astagfirullahaladzim. Mau ndak? Nggih, mboten purun, Ustaz. Nggak mau. Karena kenapa? Konsekuensi atas sewa itu adalah memindahkan manfaat, bukan memindahkan kepemilikan. Bener nggak? Betul, betul. Paham, paham, Ustaz. Nah, kalau kondisinya seperti itu, harusnya pertanyaan saya, kalau saya nyewa rumahnya Bu Nisa, kan berarti yang dipindahkan hanya manfaatnya, bukan
kepemilikannya. Lah kalau tadi di leasing mobil dan motor, itu atas nama surat, atas nama jenengan semua. Berarti sudah berpindah kepemilikan kepada jenengan. Iya. Iya kan? Iya. Loh, terus sekarang saya nanya, kalau saya nyewa rumahnya Bu Nisa, yang bayar PBB tahunan siapa? Yang nyewa. Yang bayar PBB tahunan kan yang punya rumah, Bu. Oh, bukannya nyewa ya, Pak? Bukan. Loh, PBB-nya jenengan yang pegang kok. Geng, siap. Terus kalau misalkan gini, ternyata rumahnya pintunya lepas. Yang baikin siapa? Yang punya rumah. Saya tinggal ngomong, Pak, pintunya lepas, mohon dibaikin. Geng, siap. Itu konsekuensi atas sewa menyewa, memindahkan manfaat. Makanya tadi sebenarnya gini, kalau terjadi multi akad itu terjadi kebingungan. Saya kembali ke leasing. Kalau motor tadi ternyata disewa, kalau motornya bisa nangis, motornya itu nangis Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya ini, aku ini motornya sopo. Wong yang make Bu Nisa. Lah kok saya ngakuin leasing. Oh, ngono lho dia. Kalau motornya bisa nangis tuh begitu coba. Nah, sekarang saya tanya, kalau multi akad tadi hukumnya haram, punya motor beli dari leasing, sah apa enggak? Tidak sah. Enggak sah. Sekarang saya tanya, motornya dipakai ojek online untuk nyari pendapatan. Pendapatannya gimana? Subhatnya. Atau gini lah, misalkan gini, ternyata motornya dipakai yang lain, dipakai ke kajian. Ayo, hukum kajiannya gimana? Bukan gini ya, bukan jadi hukum kajiannya jadi haram, enggak. Jadi akhirnya apa? Kecer-keceran antara pahala sama dosanya. Pakai motornya ini karena enggak sah, dipakai terus jadi berdosa, ngajinya dipakai dapat pahala. Lah ini banyak-banyakan, mana yang banyak? Kan jadi begitu. Jadi syariat itu membatasi kita berkaitan dengan multi akad. Karena kenapa? Multi akad menimbulkan ketidakjelasan. Jadi sebaiknya dihindarin. Meskipun ada pendapat yang memperbolehkan, tapi setelah tadi jenengan diberikan tiga pandangan pendapat mana yang paling kuat, idealnya jenengan mengambil pendapat yang kuat. Kenapa? Sesuai dengan kaidah fikihnya, bahwa kaidah fikihnya tadi mengamalkan yang kuat itu wajib, al amalu birojihun itu wajib, wal amalu bil bil marjuhin mumtaniun tertolak. Jadi mengamalkan sesuatu yang pendapat yang kuat itu wajib dan mendapatkan pendapat yang lemah itu tertolak dan itu sejatinya adalah jenengan menuruti hawa nafsu. Begitu guys materi sore hari ini. Jazakallahu khair atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ustaz Adi. Monggo Ustaz Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Syukran Ustaz. Jazakumullah khairan. Materi yang disampaikan pada sore hari ini sangat luar biasa sekali. Ya. Terlebih tadi kalau membahas leasing ya tentu banyak ya di antara kita itu yang pernah mempraktekannya. Baik, sebelum masuk sesi tanya jawab, ya, Bapak Ibu bisa mempersiapkan terlebih dahulu ya. Dan alhamdulillah sudah banyak di kolom chat tadi untuk pertanyaannya. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi tanya jawab, mohon izin ada iklan dulu Bapak Ibu. Seperti biasa. Mohon izin Bapak Ibu peserta ngabuburit ya, Ramadan Planner ke pertemuan ke-11. Kami sampaikan bahwasanya Bisyaro ID itu punya program rutin ya, per 6 bulan 1 kali atau setahun 2 kali. Nah, programnya adalah Kuliah Bisnis Syariah atau KBS. Nah, itu 12 kali pertemuan selama 6 bulan. Nah, alhamdulillah sudah 500 orang lebih yang ikut kelas Kuliah Bisnis Syariah ini. Nah, untuk pematerinya sendiri, ya, itu langsung dengan Ustadz Firly Ferdiansyah. Jadi Bapak Ibu kalau pengen mengasah secara mendalam, ya, kalau dikira ngabuburit kurang istilahnya saya kurang puas ilmunya dengan ngabuburit. Nah, Bapak Ibu bisa lanjut ya untuk memperdalam sakofahnya melalui program
kelas kuliah bisnis syariah. Nah, insya Allah sudah sampai batch ke-7 ya. Nanti Bapak Ibu kalau mau gabung berarti sudah masuk batch ke-7. Nah, untuk informasi pendaftaran, Bapak Ibu bisa menghubungi admin Bisyara ID. Nah, silakan ya Bapak Ibu yang memang masih membutuhkan, ya, masih kurang ilmunya, bisa lanjut di kuliah bisnis syariah. Nah, untuk program yang kedua itu ada Spasi, ya, namanya Spasi ya, Sekolah Pengelola Syirkah. Jadi Bapak Ibu yang memang ingin memperdalam terkait akad bisnis, khususnya akad kerjasama, ya, maka Bapak Ibu wajib mempelajari ilmu tentang syirkah. Baik posisi Bapak Ibu nanti apakah sebagai pemodal atau posisi Bapak Ibu nanti sebagai pengelola. Nah, maka perlu adanya ilmu untuk mempelajari terkait syirkah. Nah, insya Allah ada 5 pemateri yang nanti akan menyampaikan terkait sekolah pengelola syirkah ya. Yang pertama ada Ustadz Dwi Condro Triyono. Nah, beliau adalah gurunya pengusaha Muslim Indonesia. Yang kedua ada Ustadz Firly Fardiansa selaku founder dan owner dari Bisyara ID. Kemudian ada Bapak El Chandra. Ini Bapak El Chandra ini Ketua Ex-Bank Indonesia. Kemudian ada Mas Pramudiringga. Ya, biasanya menyampaikan tentang terkait sistemasi bisnis. Dan satu lagi masih special guest, ya, masih dirahasiakan. Nah, untuk Spasi, Sekolah Pengelola Syirkah, itu akan diadakan di LPP Garden Yogyakarta, tanggal 6 sampai 8 Mei 2025. Sama ya, ini juga di batch 7. Nah, visi dari Spasi adalah mencetak para pengelola syirkah yang amanah, kompeten, dan profesional. Nah, silakan Bapak Ibu yang memang pengen tahu terkait dengan akad-akad syirkah, ingin memperdalam terkait akad-akad syirkah, bisa segera daftar di Sekolah Pengelola Syirkah. Oke. Demikian informasinya, 2 program menarik dari Bisyara ID yang bisa Bapak Ibu ikuti nanti. Baik, kita langsung lanjut ke sesi tanya jawab. Ustadz Sam Yusuf, mohon izin kita langsung ke kolom chat saja ya, Ustadz. Oke, siap. Yang pertama dari Bapak Saiful Rahman di Bekasi. Bismillah Pak Ustadz, apakah jika ada ketentuan dari developer perumahan bahwa seorang manajer marketing bisa menjual rumah langsung untuk dapat komisi, bisa juga rekrut tim untuk bantu menjualnya, apakah ini terlarang hukumnya? Silakan, Ustadz. Baik Pak Saiful. Jadi kalau secara hukum asalnya itu adalah ketika manajer marketing ini dia bertindak sebagai karyawan dan dia boleh menjual sendiri dan komisi yang didapat itu bagian daripada bonus dan itu boleh hukumnya. Sah-sah saja. Yang penting kalau misalkan dia berbentuknya jadi karyawan, ada nilai yang disepakatin berapa bonusnya. Yang penting pada saat kriterianya harus jelas, tidak boleh terjadi ketidakjelasan. Misalkan gini, menjual atau target penjualan atau jual 1 unit rumah, nanti dapat komisinya 5 juta misalkan. Nah, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Karena itu bagian daripada tambahan atau bonus atas pekerjaan yang diperbolehkan. Terus kalau misalkan dia merekrut tim dan itu merekrut tim menjadi bagian daripada karyawan perusahaan yang sama, bukan menjadi karyawannya si manajer marketing, itu hukumnya boleh. Tapi kalau misalkan yang direkrut timnya itu di bawah manajer marketing itu sebagai tim pribadi, lalu mengambil pekerjaan di dalam apa namanya? Di dalam perumahan itu hukumnya tidak boleh karena itu terjadi multi akad nanti dan bisa jadi ada akad yang lain juga terlanggar. Nah itu detailnya seperti apa? Ini faktanya juga harus diperdalam gitu ya. Faktanya harus diperdalam. Gitu nggih Pak? Oke. Baik, begitu Pak Saiful Rahman dari Bekasi. Semoga menjawab. Oke.
Kemudian ada dari Bapak Anwar Aulia. Ustaz, apa hukumnya MLM syariah? Seperti, nah ini langsung menyebut brand ini. Halal Mart, HNI. Silakan Ustaz. Iya, Pak. Jadi sebenarnya gini, kalau menghukumi segala sesuatu itu dilihat faktanya aja, fakta transaksinya bagaimana. Kalau tadi fakta transaksinya seperti yang tadi saya jelaskan, itu terjadi multi akad. Yang pertama, jenengan itu ada akad pertama, itu akadnya adalah jenengan harus menjadi member. Nah, kalau mau menjadi member, terus ketika jenengan sudah menjadi member nanti dikenakan biaya pendaftarannya untuk menjadi maklarnya atau samsaroknya, itu juga secara syariat sudah terlanggar. Kenapa? Loh, samsaro ini adalah akad jenengan dengan pemilik barang yang harusnya nggak bayar, nggak perlu bayar menjadi samsaro itu. Malah harusnya dibayar, bukan malah bayar. Itu sudah pertama pelanggaran akadnya. Bahwa untuk menjadi membernya MLM syariah ini kan jenengan harus membayar nilai tertentu untuk mendapatkan status keanggotaan member. Nah, setelah jadi member, jenengan boleh menjualan dan akan dapat komisi. Nah, komisi itu kan pasti atas samsaro. Belum lagi nanti kalau misalkan jenengan jual belinya ngerekrut anggota lagi. Lah kalau ngerekrut anggota lagi terus atas transaksi jual belinya anggota jenengan juga dapat, itu namanya juga samsaro ala samsaro. Nah, kalau kembali kepada tarifnya samsaro, tarifnya samsaro itu begini. Dipahamin dulu tarifnya samsaro, gitu. Definisi samsaro. Samsaro itu adalah khirfatun yakunu muhtarifuha alwasitatu bainal bai'i wal mustari. Seseorang yang berprofesi atau mengkhususkan dirinya sebagai perantara antara penjual dan pembeli. Jadi samsaro itu mempertemukan penjual dan pembeli. Nah, pertanyaan saya, kalau jenengan di MLM itu jenengan mempertemukan penjual dengan pembeli atau mempertemukan penjual dengan samsaro yang lain? Kalau bertingkat sampai 3 atau bahkan 5. Coba bayangkan, pembeli aslinya itu ada di level 5 misalkan. Level 4 kebagian, level level 3 kebagian, level 2 kebagian, level 1 kebagian, baru ketemu penjualnya. Lah berarti kan penjual satu, samsaro satu, itu mempertemukan penjual dengan pembeli atau mempertemukan penjual dengan samsaro yang lain. Pasti ketemunya dengan samsaro yang lain. Begitu juga samsaro 2 itu mempertemukan samsaro satu dengan pembeli atau samsaro satu dengan samsaro yang ketiga. Kan mempertemukan lagi samsaro yang ketiga. Nah, jadi kan secara runutannya itu mempertemukan samsaro, baru ketemu pembeli. Itu pelanggaran yang kedua. Pelanggaran yang ketiga, sejatinya di MLM itu, kalau dia bisa memberikan bonus sampai 5 tingkat, berarti harga asli barangnya itu lebih murah kan daripada yang dijual. Lah itu terkena hukum namanya ghoben fahisi, menaikkan harga barang berlebihan. Karena untuk bonusnya jenengan-jenengan yang aktif di MLM itu pasti diambilkan dari harga. Ya nggak mungkin harga produksinya, misalnya harga produksinya 10.000. Terus jenengan jual 11.000. Ternyata setelah dipotong komisi-komisi tinggal 6.000 atau 7.000. Pasti nggak mau MLM-nya begitu. Harga aslinya 10.000 dijual 50.000. Dikasihkan upline 1 10.000, dikasihkan upline 2 10.000, dikasihkan upline 3 10.000, kasihkan upline 4 10.000. Sehingga aslinya itu harganya dijual 10.000 pun 11.000 sudah untung. Tapi karena untuk memenuhi samsaro tadi, akhirnya harganya dijual 50.000. Begitu nggih Pak Anwar? Mudah-mudahan berkenan. Oke, Ustaz, syukran. Begitu Pak Anwar, insya Allah sudah cukup detail jawabannya. Kemudian lanjut dengan pertanyaan Ibu Hairunisa Malang. Ustaz, label syariah itu lalu fungsinya apa nggih? Dan BPJS Kesehatan bagaimana Ustaz? Oke, baik. Kalau berkaitan dengan label syariah, sekarang saya tanya, pasar muslim di Indonesia ini besar apa enggak? Besar sekali kan? Yang girohnya pengen bersyariah banyak enggak? Kalau nggak salah kita catat dari tahun 2012 itu. Peningkatannya cukup signifikan. Sehingga mau tidak mau, pelaku bisnis, kalau tidak mau ketinggalan marketnya, pasti dia akan merubah dirinya menjadi syariah. So, untuk apa? Ya untuk nge-grab kita, umat muslim ini. Lah idealnya ini umat muslim ini punya hak tawar gitu loh. Sama kayak kemarin kasusnya yang dilakukan oleh rekan-rekan kita yang ada di Xiaomi untuk nego di Shopee gitu.
Xiaomi itu transaksinya hampir 9M sampai 10M per bulan. Dengan kekuatan sebesar itu, Xiaomi bisa nego dengan Shopee untuk mempergunakan akadnya dia sewanya di di marketplace itu menggunakan akad yang fix. Nah, itulah sebenarnya kalau kita sama-sama terbuka pikirannya mengenai muamalah ini benar, terus kita bersatu, pasti kalah mereka, pasti ngikutin aturan kita. Jadi hari ini tuh yang berlabel syariah doang itu tujuannya hanya untuk cari market. Misalkan contohnya BCA, supaya marketnya muslim banyak berubah BCA syariah. Terus apa lagi? Dulu ada namanya BRI, BRI syariah. Ada BNI, BNI syariah. Sama mereka itu. Ganti baju. Gitu. Wawalam bisawab. Terus berkaitan dengan BPJS Kesehatan. Kalau berkaitan dengan BPJS Kesehatan ini, jadi hukumnya ini sebenarnya kalau kemarin diceritakan itu, asuransi itu hukumnya adalah doman. Doman itu apa? Doman itu penjaminan. Jadi kalau ditanya BPJS Kesehatan ini akadnya apa? Apakah akad akad jual beli atau akad jasa? Dua-duanya nggak ada di situ. BPJS itu akadnya ada di doman. Doman itu apa? Penjaminan. Syariat memperkenalkan akad doman, memperkenalkan akad doman. Tapi ada tarifnya. Doman itu adalah domu dimatin domin ala dimatil matbuni anhu aufi iltizamil hak aufid dain. Doman itu adalah menggabungkan tanggungan pihak yang ditanggung. Sambil saya baca ini ya, saya agak sedikit lupa. Jadi doman itu adalah penggabungan tanggungan pihak penjamin kepada tanggungan pihak yang dijamin dalam kewajiban untuk menunaikan hak. Jadi jenengan itu kalau di asuransi atau BPJS itu jenengan dijamin. Misalkan haknya jenengan adalah bayar ke rumah sakit dijamin oleh BPJS. Tapi masalahnya pelanggarannya di sini adalah jenengan itu dijamin oleh BPJS atau asuransi. Itu jaminannya sudah ada belum? Utangnya sudah ada belum? Belum ada kan? Sehingga akad domannya juga terlanggar. Karena kenapa? Akad doman itu sudah harus ada akadnya duluan atau harus ada utangnya duluan. Misalkan begini, saya punya utang ke Bunisa. Lalu oleh Bunisa, saya ditagih. Terus karena saya ditagih, saya minta tolong Mas Adi untuk menjamin saya. Oke, Tas Yusuf, saya jamin utangnya ke Bunisa. Saya yang bayar kalau jenengan nggak sanggup bayar. Pertanyaan saya sudah punya utang Bunisa duluan, atau saya baru dijamin Mas Adi duluan, baru punya utang? Yang mana tadi yang benar? Pasti saya harus punya utang duluan ke Bunisa, baru setelah itu Mas Adi jamin utang saya ke Bunisa. Lah kalau asuransi enggak. Asuransi atau BPJS itu jenengan diomongin gini, wes gini Bu, kalau jenengan sakit tak jamin. Loh pertanyaan saya, sudah ada biaya yang harus dijamin belum? Belum ada. Lah kok bisa jamin itu atas apa? Berarti dia jual beli. Berarti itu sebenarnya jual beli, bukan jual beli. Namanya jual belinya adalah untung-untungan. Jadi di situ terlanggar. BPJS Kesehatan pun sama hukumnya, sama kayak asuransi. Begitu nggih, Bu? Mudah-mudahan berkenan. Wallahualam bishawab. Oke, siap. Begitu Ibu Hairunisa. Oke, insya Allah jawabannya sudah detail tadi. Kemudian dari Pak Saiful Rahman kembali dari Bekasi. Pak Ustadz, apa hukumnya sukuk yang melalui bank kustodian? Bank ini masih ambil jasa dari dana investor saat menyalurkan dana ke perusahaan dari investor. Apakah ada multi akad di sini? Nah itu jenengan sudah jawab Pak. J. Pak Saiful Rahman udah jawab sendiri nih, alhamdulillah nih, Ya, udah ini G, baru dikasih ilmunya langsung ya, paham nih. langsung paham Jadi ini. ketika jenengan berinvestasi di sukuk, itu jenengan kan nitipkan uang tuh. Lah dia setelah itu, pertanyaan saya, kalau di sukuk diinvestasikan itu sebenarnya investasi atas atas yang dilakukan bank apa atas dilakukan jenengan? Berubah itu akadnya. Udah minta jasa ke jenengan, minta jasa pula dari investor kan, sama aja double kan itu, multi akad juga. Oke, siap. Gitu nggak Pak? Ya, begitu Pak Saiful Rahman. Malah kalau di kasusnya sukuk itu triple. Triple malah. Oke, triple. Jadi kalau sukuk itu pembahasannya sebentar. Saya jelaskan satu persatu. Sukuk itu triplenya di mana? Sebentar, saya bukakan ininya dulu. Jadi sukuk itu kenanya di
Sukuk itu hampir sama kayak tadi. Sebenarnya kayak kayak yang ada di eh, akadnya dia ada akad mudharabah, akad wakalah, akad musyarakah dan akad ijaroh. Malah 4 dia. Kuartel dia. Kuartet, Pak. Bukan multi akad lagi, kuartet akad. 4 dia, Pak. Ada mudharabahnya, ada musyarakahnya, ada ijarohnya dan ada wakalahnya. Jadi 4 Pak dia malahan, Pak. Gitu nggih? Wallahu bisawab. Monggo Mas Adi. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Hairunisa kembali. Ya. Saya mendapatkan penawaran dari Bank Simniaga Syariah. Penawaran tersebut berupa pembelian emas dengan cara sebagai berikut. Saya membeli emas 5 gram, lalu emas dikirim oleh PT Antam. Pihak bank melakukan verifikasi data saya. Lalu saya membayar pembelian emas tersebut dengan pihak bank melalui cicilan per bulan. Oke. Jadi pihak Siap, bank, oke, Mas. siap. Boleh dipotong nggih? Pertanyaannya panjang Ya. banget. Ya. Hukumnya kalau emas ini kena namanya transaksi ribawi, Bu. Kemarin dijelaskan berkaitan dengan barang ribawi. Kalau barang ribawi itu transaksinya harus yadan biadin, harus kontan. Kalau transaksinya nggak kontan, pasti kena pelanggaran syariat dan kena hukum riba. Jadi ketika jenengan jual beli emas melalui bank, pertama pelanggarannya itu sudah pasti riba. Karena kenapa? Jenengan bayarnya ngangsur. Itu riba karena tidak tunai. Terus yang kedua pasti ada pelanggarannya. Pertanyaan berikutnya, bank itu punya emasnya apa tidak? Pasti pertanyaannya enggak. Bank itu sejatinya hanya pembiayaan ke panjenengan. Nah itu jadi ketika pembiayaan itu hukumnya sama dengan hutang piutang. Pembiayaan itu pakai bahasa keumuman. Keumuman pembiayaan itu kalau jenengan ngomong di luar itu pasti ketemunya adalah hutang, bukan jual beli. Gitu nggih, Bu. Oke. Begitu Bu Nisa. Wallahualam bishawab. Oke, siap. Nah, ini ada pertanyaan yang panjang juga ya dari Dari Pak Bapak Adi. Edi Hariawan Sumedang. J. Assalamualaikum Ustadz. Untuk pembelian rumah dengan proses sebagai berikut. 1. Customer ke bank, kemudian melakukan pesan rumah. Spesifikasi disebutkan. Sifat perjanjian tidak mengikat. Kedua belah pihak dapat bebas membatalkan. 2. Pihak bank mencari rumah, kemudian membeli dari developer. 3. Bank mengontak customer untuk berakad membeli rumah dari bank setelah bank memiliki rumah tersebut. Pertanyaannya, apakah pesan rumah dengan janji tidak mengikat termasuk multi akad? Apakah hal ini bisa dilakukan bank di Indonesia saat ini? Apakah bank bisa memberlakukan hak hiar waktu ke developer? Pertanyaan saya. Jadi gini, Pak. Oke, saya mencoba memahamin. Ini yang dilakukan kayaknya oleh bank-bank yang memperbolehkan atau dengan akad syariah itu. Pertanyaan saya begini, Pak. Pertanyaan saya, yang pertama, apakah bank benar-benar membeli barang itu ketika jenengan tidak ada jaminan pasti membeli? Itu yang pertama. Terus yang kedua, khiyar itu hanya boleh atas 2 hal. Pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar akad. Khiyar majelis itu atas misalkan gini, kita masih dalam satu majelis, Pak, saya mau jual beli. Terus ternyata di tengah jalan saya nggak jadi, tapi kita masih dalam satu akad itu, masih di situ dan belum berpisah, itu boleh dibatalkan. Oh, saya kayaknya nggak jadi beli Pak, karena ada kebutuhan mendadak. Misalnya gini, Mas Adi saya beli handphonenya ya. Oh ya, Tat ini handphonenya. Oh ya sudah, ini Mas Adi duitnya 2 juta. Ternyata pada saat itu kita masih sudah deal, tapi ternyata tiba-tiba saya punya handphone. Anu Bi, butuh uang 2 juta untuk bayar sekolah anak-anak. Terus saya bilang, oh yaudah Mas Adi nggak jadi beli deh. Itu selama masih dalam satu majelis itu boleh, namanya hak khiyar, itu namanya khiyar majelis. Terus ada yang kedua, khiyar karena cacatnya barang. Nah ini boleh, itu biasanya berjarak setelah berpisah, itu maksimal 3 hari. Nah pertanyaan saya, yang dikatakan khiyar waktu ke developer ini waktu atas apa? Sebenarnya bank itu belum membeli ke developer itu, makanya bank mengatakan dia khiyar waktu ke developer. Ya kalau akadnya jual beli itu ya khiyarnya bukan khiyar waktu, khiyarnya atas tadi. Khiyar karena cacat, apa khiyarnya karena masih satu majelis. Kalau barang sudah diserah terimakan sama bank, ya udah jadi miliknya dia. Kok ada namanya khiyar waktu? Nggak ada namanya khiyar waktu. Yang ada itu boleh itu garansi.
Nah, garansi itu jenengan sudah tahu term and kondisinya, garansi bagaimana. Boleh nggak garansi tiba-tiba, oh ini saya beli ya, Mas Adi handphonenya, saya garansi. Oh ya, Tat, garansi nanti boleh dikembalikan. Oke, siap kalau ada kerusakan. Terus saya jual ke Ustadz Umar beli ini handphone 5 juta misalkan. Oh, saya nggak beli. Terus saya balik ke Mas Adi. Mas Adi, ini khiar waktu ya, saya nggak jadi beli. Kenapa? Ustadz Umar nggak jadi beli. Ya nggak boleh begitu, itu namanya nggak ada khiar waktu itu, Pak. Oke. Jadi itu sejatinya jenengan itu juga kalau secara bank, makanya faktanya dilihat secara detail, faktanya itu seperti itu, Pak. Nggak mungkin perbankan itu membeli rumah langsung. Karena kenapa? Aturan BI mengatakan bank tidak boleh masuk sektor real. Sektor real itu apa? Ya jual beli itu sektor real, kepemilikan atas benda itu sektor real. Jadi perbankan tidak boleh masuk ke dalam situ. Jadi akadnya pasti bunyinya pembiayaan walaupun murabahah. Akhirnya dibuat pembiayaan murabahah. Oke. Lalu pertanyaan berikutnya, pembiayaan murabahah itu ada nggak syariat? Besok kita bahas di akad jual beli. Itu ada pembahasan mengenai eh, murabahah. Nah, murabahah itu dasarnya bukan dasar bukan dasar pembiayaan, tapi murabahah itu timbul karena akad jual beli dan itu eh, masuknya ke dalam jual beli berdasarkan penentuan harga. Nah, itu jadi jual beli berdasarkan penentuan harga. Seperti apa itu? Jangan kemana-mana. Besok itu di pembahasan jual beli. Insya Allah besok materinya dibawakan oleh Ustadz tadi. Nah, itu kita akan bahas mengenai jual beli besok. Itu termasuk di dalamnya jual beli murabahah. Jadi kalau kalau dalam syariat ada yang dipelesetkan pembiayaan murabahah itu secara syariat nggak ada, karena yang ada murabahah itu hukum asal dari jual beli. Gitu nggih, Pak Edi dari Jadi, Sumedang, ya. mudah-mudahan berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Syukran, jazakallah khairan kasir pada Ustadz Yusuf ya, yang sudah menjawab banyak pertanyaan di pertemuan ke-11 ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sudah dapat tercerahkan melalui pertanyaan dan jawaban yang disampaikan oleh Ustadz Sami Yusuf. Mungkin ini yang terakhir ya Ustadz ya dari Pak Edi, karena kita juga terbatas waktu. Nah, insya Allah untuk pertanyaan yang memang masih disimpan oleh Bapak Ibu bisa dilanjut besok. Oke. Baik, Ustadz Yusuf, eh, karena waktunya sudah mepet, silakan Antum untuk memberikan closing statement dari Oke, materi yang baik disampaikan. Bapak Ibu sekalian. Eh hari ini kita sudah bahas banyak hal. Kita sudah bahas 11 materi di Ngabuburit Ramadan Planner ini. Jadi panjenengan kami harapkan pemahamannya sudah bertambah. Pemahaman jenengan terkait dengan fikih muamalah ini terus terasah dan terasah. Jadi kalau jenengan hari ini juga alhamdulillah sudah digabungkan dalam satu grup, yaitu di dalam grup kajian bisnis syariah bersilabus. Nah, mohon dimanfaatkan grup itu. Kalau jenengan punya pertanyaan dan mau ditanyakan di grup, dipersilahkan. Jenengan boleh bertanya apapun di dalam grup. Nanti kita akan berikan jawabannya, insya Allah. Jadi kita akan berikan jawaban berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan jenengan dan berkaitan dengan fikih muamalah, berkaitan dengan transaksi-transaksi yang akan jenengan lakukan. Mau bisa dimanfaatkan dengan maksimal grupnya itu. Jadi jangan dianggurin, sayang. Jenengan sudah tergabung di grup dan jenengan bisa bertanya berkaitan dengan transaksi harian jenengan, monggo dimanfaatkan seluas-luasnya gratis. Dan kalau pengen mendapatkan konsultasi gratis, jenengan juga bisa itu capture atau screenshot agenda kita sore hari ini atau bisa masuk ke website kita di bisarojawatimur.id untuk mendapatkan konsul gratis. Jenengan bisa klik di situ. Dan kalau untuk pengen mendapatkan video-video pendek berkaitan dengan muamalah harian jenengan, bisa di channel rubrik muamalah, channel saya nggih. Channel saya bisa di YouTube, bisa jenengan subscribe, monggo, dipersilahkan. Gitu nggih. Insya Allah kita besok hadir kembali di agenda pembahasannya besok adalah berkaitan dengan jual beli di media sosial. Jadi besok kita akan memperkenalkan berkaitan dengan jual beli. Nah, channelnya saya chat. Ini channel saya di YouTube. Jadi channel saya di YouTube namanya Rubrik Muamalah. Jadi kalau eh, monggo langsung mampir, insya Allah channelnya namanya Rubrik Muamalah. Nah ini saya share sedikit Mas Adi. Nah, ini channel Boleh. saya.
namanya rubrik muamalah, monggo banyak video-videonya bisa ditonton dan bisa dilihat. Nanti insya Allah mudah-mudahan banyak ilmu pencerahan lagi buat panjenengan semua. Nggih. Begitu materi kita sore hari ini. Jazakallahu khair atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Mas Hadi. Monggo Mas Hadi. Oke, siap. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasir kepada Ustadz Sami Yusuf yang sudah menyampaikan materi pertemuan ke-11. Dan insya Allah masih akan terus berlanjut ya dengan beliau juga sampai pertemuan ke-18. Dan kami ucapkan terima kasih banyak jazakumullah khairan kasir kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan untuk hadir dalam kajian sore ini sampai menjelang berbuka puasa. Mudah-mudahan apa yang sudah diupayakan oleh Bapak Ibu, sudah diniatkan oleh Bapak Ibu untuk dalam rangka thalabul ilmi, harapannya nanti akan menjadi pahala terbaik untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, mari kita akhiri majelis kajian sore hari ini dengan bacaan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astagfirullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Afa minkum, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Jazakallahu Ustaz. khair Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Terima kasih Ustaz.